Saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan otentik lahir dari pengalaman langsung. Kepercayaan yang benar tidak dapat dipaksakan. Orang tidak dapat dipaksa untuk percaya. Bisa pura-pura percaya. Orang bisa memanipulasi atau memprovokasi dengan sesuatu yang dapat membuat orang lain percaya. Orang bisa saja tertipu karena mengalami sesuatu hingga ia percaya. Padahal apa yang dipercaya tidak dapat dipercaya. Maka orang harus menguji pengalamannya agar tidak salah percaya. Thomas adalah orang yang tidak mau terprovokasi oleh cerita orang lain. Ia tidak gampang percaya sebelum mengalami apa yang harus dipercaya. Misalnya saja, tak jarang kita terprovokasi, terpancing atau tergiur oleh iklan, oleh promosi produk tertentu. Karena mungkin salesman begitu pintarnya membuat kita percaya. Setelah membeli produknya, memakai, kita menyesali karena merasa tak puas sesuai dengan produk yang diiklankan. Lain lagi mungkin dengan kesaksian seorang teman yang telah memakai produk tertentu dan merasakan manfaatnya. Walau mungkin kita tidak percaya, kita tetap mencoba. Dan setelah mencobanya langsung, barulah betul-betul percaya karena mengalami sungguh ada manfaatnya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kiranya yang dialami oleh Thomas. Ia tidak mau percaya mendengar cerita teman-temannya bahwa Yesus bangkit. Walau bisa jadi Thomas juga mulai ragu karena melihat kenyataan bahwa teman-temannya yang tadinya sedih, bermuka murung dan mengurung diri karena ketakutan, kini tampak lebih bersukacita, ceria, bersemangat dan berani berbicara tentang gurunya yang telah bangkit. Namun Thomas belum percaya. Salahkah Thomas? Tentu tidak. Justru jalan pikiran Thomas harus dihargai karena ia akan percaya jika ia bertemu Yesus secara langsung. Thomas tidak mau sekedar percaya ikut orang. Apa kata mayoritas? Thomas ingin mengalami secara langsung. Thomas adalah seorang yang tulus di dalam beriman. Maka saat bertemu Yesus, ia sesungguhnya langsung percaya. Ia tidak perlu lagi meraba Yesus, mencucukkan tangannya pada bekas luka Yesus seperti yang ia tantang pada teman-temannya. Berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saat berjumpa Yesus, Thomas tidak ada keraguan lagi. Langsung berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata-kata rumusan iman yang tidak pernah disampaikan sebelumnya juga oleh para rasul yang lain, termasuk oleh Petrus ataupun Yohanes. Melalui pengakuan Thomas kita disadarkan akan siapakah Yesus Kristus. Ia bukan sekedar manusia yang dibangkitkan oleh Allah, tetapi ia juga putra Allah. Thomas mengakui kealahan Yesus. Baru kali itu dalam Injil disebut Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Ini adalah rumusan iman sejati akan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, manusia dan putra Allah. Yesus adalah pribadi Allah kedua yang memiliki dua kodrat, manusia dan Allah. Inilah pengakuan dan ajaran iman yang menjadi tujuan dari seluruh Injil Yohanes. Pengakuan itu justru menggunakan kata-kata pergulatan hasil iman dari Thomas. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, iman kita mungkin berawal dari pewartaan atau kesaksian orang lain. Dari bagaimana kita membaca atau mendengar atau melihat orang. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat dari orang lain
seharusnya tidak cukup di situ, tetapi menghantar kita pada pengalaman langsung dengan Yesus yang membuat kita berseru penuh iman seperti Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perayaan Ekaristi hari ini dan adorasi yang akan kita lakukan nanti adalah saat yang tepat untuk mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan, yang hingga kita memiliki kepercayaan iman otentik dan iman yang sejati yang tidak akan goyah oleh apapun. Itulah pengalaman Paulus. Saulus yang berjumpa dengan Yesus secara langsung diubah, langsung mengalami pengalaman iman yang luar biasa, hingga ia menyatakan keyakinan imannya yang teguh dalam Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Imannya teguh karena pengalaman langsung berjumpa dengan Yesus. Demikianlah saat kita memiliki iman sejati yang matang karena perjumpaan otentik. Ekaristi, kita mengalami anugerah perjumpaan langsung dengan Tuhan. Semoga kita menjadi tetap teguh beriman dan percaya pada Tuhan apapun keadaannya.